wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka untuk melaksanakan kuliah sistem tenaga listrik. Tetapi kali ini kita laksanakan secara online karena kondisi pandemi corona yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara konvensional di kelas. Oke, saya harapkan kepada semua mahasiswa dalam kondisi sehat, walaupun dalam situasi yang serba tidak mengenakan karena kita diminta untuk work from home, study from home. Jadi nanti kita kuliahnya secara online. Mungkin itu yang pengantar awal. Kita lanjutkan untuk penyampaian materi. Hari ini saya akan bahas lagi tentang materi jaringan distribusi. Oke, saya akan share untuk materinya. Materinya sudah bisa tampil di sini ya. Sudah bisa dilihat. Mungkin kalau yang pakai HP agak kecil, enggak apa-apa. Karena Anda sudah punya, sudah tak kasih materinya ya. Jadi nanti bisa dibahas lagi. Oke, hari ini kita akan bahas materi kita sudah sampai pada yang kemarin sudah sampai di ruang lingkup jaringan distribusi ya. Jadi di jaringan distribusi, ruang lingkup yang nanti kita bahas itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama adalah saluran udara tegangan tinggi, ini yang untuk 150 kV. Jadi di sini dari gardu induk ke gardu induk bisa menggunakan saluran udara. Yang kedua bisa menggunakan kabel bawah tanah, yaitu namanya SKTT, saluran kabel tanah tegangan tinggi. Ini kalau contohnya yang udara ke udara itu di gardu induk di Jawa Tengah banyak menggunakan udara. Tetapi kalau di Jogja, Jakarta itu untuk gardu induk ke gardu induk itu sudah menggunakan apa? Bawah tanah. Nah untuk bawah tanah namanya kabel. Nah yang ketiga yang kita bahas nanti adalah gardu induk. Ya. Kalau ini tadi saluran udaranya, yang kedua itu saluran kabel, yang ketiga gardu induknya. Walaupun ini sebenarnya nanti agak beririsan dengan materi di saluran transmisi. Nah, yang keempat itu adalah untuk saluran udara tegangan menengah. Yang kelima itu saluran kabel udara tegangan menengah. Jadi ini udara tetapi menggunakan kabel. Yang keenam itu saluran kabel tegangan menengah di bawah tanah. Yang ketujuh itu gardu distribusi. Yang kedelapan itu saluran udara tegangan rendah, dan yang kesembilan saluran udara tegangan rendah. Nah berikutnya nanti ada saluran pelayanan atau SLP yang dari gardu distribusi menuju ke pelanggan, baik itu pelanggan rumah, rumah ibadah, perkantoran maupun pelanggan-pelanggan yang lain. Yang berikutnya saluran masuk pelayanan, terus nanti ada alat pembatas dan pengukur atau APP. Kalau di rumah kita itu ada kWh meter dan circuit breaker, itu namanya APP, yaitu alat pembatas dan pengukur. Oke, saya kira dari ruang lingkup ini sudah bisa difahami. Ada pertanyaan dari sini? Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kemarin untuk jaringan distribusi kemarin kita sudah bahas ya. Jadi untuk saluran udara tegangan menengah ya, nanti kita bahas lebih detailnya ya. Nah, apa saja yang ada di dalam saluran udara tegangan menengah itu untuk jaringan distribusi? Yang pertama adalah tiang besi atau tiang beton. Ini atau menara. Kalau untuk transmisi namanya menara. Kalau untuk jaringan distribusi namanya tiang. Pernah lihat tiang ya semuanya ya? Nah, oke, ini komponen yang pertama ya. Komponen yang kedua yaitu adalah penghantar. Penghantar itu adalah disebutnya kawat ya. Nah, penghantar itu ada jenisnya macam-macam, ada A2C, ada A3C, ada ACSR. Luas penampangnya nanti juga bervariasi ya. Mulai dari 70, 95, 150, 240, 300, 400 dan lain sebagainya.
Nah, ini nanti silakan Anda kalau jalan-jalan coba lihat, perhatikan penampang yang digunakan, kabelnya itu kira-kira luasnya berapa. Walaupun Anda nggak bisa ngukur ya, tapi lihat aja ya. Yang berikutnya adalah penghantar tak berisolasi, itu macamnya ada A2C, ada ACSR, baik berinti tunggal maupun berinti banyak ya. Full and half insulated ya, atau kabel jenis pilin untuk tegangan menengah. Kemarin sudah saya lihatkan ya, termasuk kabel-kabelnya, bagaimana cara penyambungan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah isolator. Nah, isolator itu jenisnya ada macam-macam, ada isolator pin, ada isolator post, ada isolator suspension, ada isolator gantung. Baik pada tegangan 20 kV maupun pada tegangan rendah 380 220. Yang berikutnya adalah peralatan yang ada itu adalah pemutus tenaga atau circuit breaker untuk yang 20 kV. Yang berikutnya adalah pemisah tenaga atau ini disebut sebagai disconnector switch atau DS. Nama Indonesianya adalah pemisah. Kalau circuit breaker PMS. Ya, PMS. Paham ya ini ya? Nah, untuk yang berikutnya adalah peralatan proteksi. Ini untuk mengamankan dari gangguan-gangguan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Itu nanti ada relay-relay ya. Relay-relay kemarin sudah saya jelaskan ada berapa? 96 jenis relay ya. Nah, yang paling banyak digunakan di jaringan transmisi adalah OCR. OCR over current relay. Ada fuse cut off ya. Ada ground fault relay ya. Ada over voltage, ada under voltage, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis relay yang banyak digunakan pada jaringan distribusi. Terus yang berikutnya adalah arrestor. Arrestor itu adalah apa? Alat untuk menghindari dari tegangan lebih. Nah, tegangan lebih bisa berasal dari apa? Bisa berasal dari petir maupun dari switching, surja hubung. Jadi pada saat beban masuk atau beban lepas, itu akan terjadi tegangan lebih. Nah, tegangan lebih apabila terlalu besar, maka harus diputus. Cara memutusnya nanti pakai arrestor, yaitu diberikan jalan. Jadi nanti kalau ada tegangan lebih, nanti diberikan jalan lewat arrestor. Biasa tipe yang dipakai itu adalah arusnya itu 5 kA sampai 10 kA. Yang berikutnya adalah penghantar pentanahan. Nah, ini digunakan untuk melindungi dari sambaran listrik secara langsung. Dan juga untuk grounding. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah aksesoris dan kelengkapannya. Ini aksesoris itu ya kayak penjepit, klem, ya, kayak mur, baut, terus alat pengencang, ya, terus alat tanda bahaya, untuk papan peringatan, dan lain sebagainya. Dari sini sudah jelas semuanya untuk SUTM? Jelas. Sudah ya? Oke. Kita lanjut. Sekarang adalah SKTM, yaitu saluran kabel tegangan menengah. Nah, untuk kabel itu biasanya dilakukan di bawah tanah. Walaupun ada juga yang dilakukan di udara. Kalau yang di udara sama persis dengan SKTM, cuma bedanya di sini penghantarnya menggunakan kabel. Kalau yang SKTM biasanya merujuk pada bawah tanah. Bisa difahami ya? Jadi kalau yang udara namanya SKUTM. Kalau yang bawah tanah namanya SKTM. SKTM. Kalau yang udara pakai kabel namanya SKU. Ada U-nya. SKU. Oke? Nah, peralatannya apa saja? Yang pertama adalah kabel tanah. Yang berikutnya adalah kabel penghantar untuk fasenya. Ini menggunakan ini ya. Jadi untuk kabelnya pakai SLPA yang banyak dipakai. Nanti saya jelaskan detailnya ya. Terus yang berikutnya adalah ada pemasangan indoor dan outdoor. Kalau yang outdoor nanti pemasangannya seperti pada SUTM.
Jadi masangnya di bawah, ya, tidak pakai tiang, tetapi nanti pakai urukan, ya, pakai galian, ya. Yang berikutnya adalah yang indoor. Indoor biasanya nanti digunakan untuk panel-panel, peralatan-peralatan yang digunakan di dalam. Sama alat yang dibutuhkan adalah pemutus tenaga. Kalau untuk tegangan menengah ya 20 kV. Terus yang berikutnya disconnector switch. Terus peralatan proteksi, ada arrester juga, ada penghantar pentanahan, ya. Ada termination. Nah, ini bedanya di sini nanti ada termination. Termination itu terminal untuk penyambungan kabel, ya. Terus yang berikutnya adalah aksesoris dan perlengkapan lainnya. Dari sini sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk di gardu trafo. Nah, di gardu trafo nanti alatnya itu apa aja? Itu yang pertama itu adalah gardu trafo bisa berada di dalam, bisa berada di luar. Kalau yang di luar itu biasanya dipasang di tiang. Atau juga di luar nanti diberi rumah trafo. Kalau yang di dalam nanti ya di dalam gedung. Seperti di UNY itu trafonya ada di dalam. Di gedung baru TPSDP itu ada ruang trafo, ya. Atau di belakang rumah genset itu ada rumah trafo. Kalau yang di luar nanti bisa berada di luar, trafonya nanti diberi rumah untuk perlindungan. Kalau yang dipasang di atas itu nanti dipasang di atas tiang. Yang berikutnya nanti ada pondasi, ada rangka, tempat untuk trafo, ada pipa pelindung, ada arrester, ada kabel-kabel, ada grounding dan lain sebagainya. Ini nanti peralatan yang berada di gardu trafo. Ya, bisa difahami ya ini ya. Jadi kalau kurang jelas silakan nanti ditanyakan, bisa lewat langsung ataupun lewat chatting ya. Nah, berikutnya adalah SUTR dan SKTR. Kalau tadi SUTM dan SKTM, kalau sekarang apa? SUTR dan SKTR. Sama, perlengkapannya sama, yang membedakan apa di sini kabelnya yang beda. Kawatnya nanti, kawatnya kalau di sini yang tak berisolasi, yang tegangan udara itu pakai BCC, A2C, A3C. Kalau yang berisolasi ya nanti pakai ini. Alatnya sama. Yang membedakan adalah nanti ketinggian tiang. Kalau untuk tegangan menengah itu ketinggiannya 12, 13, 15 meter. Tapi kalau tegangan rendah itu adalah 9 atau 7 meter. Bisa difahami nih bedanya SUTR dan SUTM ya. Nah, kalau untuk SKTR ya, kalau SKTR ini nanti biasanya nanti digunakan kabel ya, tidak kawat tapi kabel. Nah, sekarang SUTR itu sudah mulai digantikan SKTR. Jadi pemasangannya di udara tetapi menggunakan kabel. Karena kalau kabel itu murah. Tidak seperti tegangan menengah. Tegangan menengah kan mahal ya isolasinya ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam klarifikasi jaringan distribusi. Nah, jaringan distribusi nanti dapat diklasifikasikan berdasarkan ya. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan tegangan. Nanti ada primer dan sekunder. Yang kedua bentuk tegangannya nanti ada DC dan AC. Yang ketiga itu ada nanti ada udara, bawah tanah, bawah laut. Bisa difahami nih? Bisa. Ya. Nah, untuk distribusi primer itu artinya apa? Yaitu distribusi antara sekunder GI ke primer trafo distribusi. Jadi sekunder trafo GI itu biasanya 20, 150. Jadi kalau di primer itu tegangan yang digunakan bisa 20, bisa 150. Ini kalau di Jogja. Kalau di beberapa tempat ada yang menggunakan 70. Ini bisa langsung digunakan untuk melayani pelanggan besar, maupun bisa sebagai suplai jaringan distribusi. Bisa difahami ya sampai di sini? Bisa. Oke, yang berikutnya sekunder. Nah, yang dimaksud dengan sekunder itu adalah terletak pada sisi sekunder trafo distribusi.
trafo distribusi biasanya tegangannya 20 kV garis miring 380 volt. Nah, trafo di sini yang dimaksud distribusi sekunder tegangannya rendah. Nah, tegangan rendah berada di sini. Kalau ini nanti biasanya langsung melayani pelanggan atau nanti juga bisa untuk distribusi tegangan rendah. Oke ya, bisa difahami sampai di sini ya. Nggak ada masalah. Bisa. Nah, untuk udara tadi sudah kita bahas ya. Ini aspek kenapa kok pakai udara? Ini aspek pertimbangannya ya. Pakai udara itu yang pertama itu pemasangannya mudah. Biayanya murah. Itu yang paling utama ya. Biaya murah, pemasangan mudah, pemeliharaannya mudah. Tetapi masalahnya cukup banyak ya. Yang pertama, masalah pertama adalah banyak gangguan. Baik gangguan secara alami maupun gangguan non-alam. Kalau gangguan alam itu berupa apa? Banjir, ya, terus angin, petir, ya, terus gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu gangguan yang sifatnya alami. Kalau non-alam, itu gangguan ya bisa terjadi karena ya mungkin karena kesalahan manusia ya. Ada hewan ya yang mengganggu di situ. Bisa burung, bisa monyet ya, bisa yang lain sebagainya. Oke ya. Ini yang untuk jaringan distribusi udara ya. Pertimbangannya adalah kemudahan dan biaya ya. Nah, ini contoh untuk jaringan distribusi udara. Ini Anda mestinya sering lihat ya. Komponen-komponennya apa aja ya. Ini kita bisa lihat yang pertama tiangnya. Ketinggiannya kalau di udara untuk SUTM itu 12, 13, 15. Kalau untuk tegangan rendah itu 7 atau 9. Yang kedua ada pengantar, ada isolator ya. Ada peralatan-peralatan yang lain ya, karena di sini enggak terlalu mampu. Kuliah. Yang kedua adalah bawah tanah. Kalau ini pertimbangannya adalah yang pertama itu tanpa pemeliharaan. Ini kalimat yang terakhir agak kurang pas, bukan perlu ya, tanpa pemeliharaan. Siapa? Cuma kalau ada gangguan itu perbaikannya sulit. Jadi tanpa pemeliharaan, tetapi jika ada gangguan itu mengatasinya sangat sulit, ya. Nah, gangguannya apa? Gangguan dalam tanah, baik yang sifatnya alami maupun non alam. Kalau yang alami ya ke tanah itu kan bisa terjadi tanah bergerak, ya, sehingga kabel yang tadinya kencang bisa ketarik putus. Gangguan alam ya. Yang kedua adalah gempa. Kalau ada gempa kabel bisa putus. Yang berikutnya banjir. Nah, banjir itu bisa mengakibatkan ya kabel yang ditanam di dalam tanah itu terendam. Walaupun dia nggak masalah terendam, tetapi cuma kalau terendamnya terlalu lama ya bisa mengakibatkan penurunan isolasi. Ya. Pertimbangannya biasanya di sini adalah masalah estetika. Terus yang berikutnya adalah masalah tata kota, ya, tata daerah. Ya. Nah, ini contoh gambaran untuk pemasangan distribusi bawah tanah. Jadi nanti kabel ditanam di bawah tanah seperti ini. Ini jaringan udara. Nah, nanti dibuat terminasi-terminasi. Ini trafonya juga bisa di tanah, bisa di atas. Ini contoh trafo yang dipasang di dalam tanah. Nanti dia dihubungkan melalui penghantar, ya kan? Nanti ada titik kontrol di sini, bak kontrol, ya, untuk pengecekan. Nah, biasanya ini ada, kalau ada sambungan-sambungan nanti harus ada di sini, bak kontrolnya, supaya nanti pengecekannya lebih mudah. Bisa difahami sampai di sini ya? Oke ya. Yang berikutnya bawah laut. Bawah laut itu menggunakan kabel, ini sangat mahal. Ini karena lokasi aja lah ya. Ini contoh untuk pemasangan listrik bawah laut. Contohnya ada di
Jawa Bali ya itu menggunakan bawah laut. Terus di beberapa pulau di Kalimantan itu juga bawah laut. Ya. Terus ada di Pulau Madura dan Surabaya itu juga menggunakan bawah laut. Ya. Jadi Indonesia udah punya lengkap, ada udara, ada bawah tanah dan bawah laut. Nah, untuk jaringan distribusi udara itu nanti tiangnya ada berbagai macam ya. Ini adalah jenis tiang udara yang dipasang secara horizontal. Nah, silakan nanti Anda kalau sudah tidak pandemi corona, kalau jalan-jalan Anda perhatikan ya untuk jaringan distribusi yang modelnya seperti ini masih ada atau tidak ya. Yang berikutnya adalah model vertikal. Ini biasanya nanti digunakan di ujung pada saat terjadi pembelokan arah jaringan distribusi. Bisa difahami ya? Ini nanti silakan Anda mencari ya jaringan distribusi yang bentuknya seperti ini untuk tiangnya ya. Nah, yang berikutnya adalah segitiga atau delta. Delta nanti ada dua, ada yang simetris, ada yang tidak. Kalau ini segitiganya simetris sama kaki. Kalau ini enggak. Masing-masing penggunaannya berbeda ya. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan tergantung pada lokasi daerah yang dilalui. Daerah tertentu mungkin lebih bagus pakai ini atau pakai yang lain ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk materi jaringan distribusi? Silakan. Belum ada? Belum ada ya? Oke, kalau sudah ada nanti kalau belum bisa ditanyakan lewat chatting ya. Sony. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk materinya. Oke, semoga ini waktunya bisa sampai lebih dari 40 menit ya, karena biasanya waktunya kadang-kadang 40 menit ya. Siap, Pak. Oke, kita lanjutkan untuk materi. Nah, ini adalah diagram distribusi ya. Kemarin sudah saya kasih tugas untuk membuat gambar ya. Membuat gambar diagram garis tunggal. Nah, diagram garis tunggal atau single line diagram itu biasanya digunakan untuk memodelkan sistem tenaga listrik. Nah, ini adalah model sistem tenaga listrik ya. Kalau lihat gambarnya ini berarti ini menggunakan apa ini? ANSI atau IEC? ANSI ya. Ini ANSI ya. Lihatnya di mana ANSI? Di trafo ya? Di trafonya. Ya, trafo kelihatan. Ya. Trafonya. Di trafonya ini kelihatan dia menggunakan ini ya. Nah, ini adalah contoh untuk diagram garis tunggal sistem tenaga listrik ya. Ini adalah simbol generator. Ini adalah simbol trafo. Ini adalah simbol bus. Ini adalah simbol salurannya, transmisi. Ini nanti ada bus. Nah, bus itu bisa GI ya. Ini gardu sebenarnya. Bus itu bisa GI, membagi kan. Bisa PHB, panel hubung bagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. PHB. Sudah paham semuanya ya? Ini pembangkit, ini saluran transmisinya, ini adalah gardu induknya, ini jaringan distribusi. Nah, pada umumnya di dalam cara membuat jalurnya atau topologi banyak menggunakan jaringan radial. Apa yang dimaksud dengan jaringan radial? Ya. Jaringan radial itu adalah begini ya. Bila antara titik sumber dan titik beban hanya terdapat satu saluran. Bentuk ini merupakan bentuk dasar yang paling sederhana yang sering digunakan. Nah, bentuknya namanya adalah jaringan radial. Jadi bentuk jaringan radial itu adalah seperti kita cara merangkai atau menghubungkan pelanggan dengan sumber listrik.
Mungkin kalau Anda bayangannya Anda punya jaringan komputer gitu ya. Anda cara menghubungkan komputer dengan server itu ada berbagai macam teknik, namanya topologi ya. Nanti kalau Anda sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer, nanti Anda akan membahas itu. Nah, di jaringan distribusi juga sama ya. Cara menyambungkan listrik ke sistem tenaga listrik itu yang paling banyak digunakan itu adalah apa? Radial. Kenapa menggunakan radial? Yang pertama bentuknya sederhana. Yang kedua, biayanya murah. Walaupun rugi-ruginya apa? Yang pertama adalah ini ya. Kualitas dayanya relatif kurang baik ya, karena biasanya nanti akan terjadi drop tegangan. Yang kedua, jika terjadi gangguan, maka sistem akan terjadi blackout. Blackout itu mati total. Atau kalau sekarang istilahnya kan lockdown gitu ya. Kalau di listrik, kalau di lockdown ya mati total. Kalau di komputer istilahnya shutdown. Cuma kalau di listrik istilahnya blackout. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di kota atau negara namanya lockdown. Kalau di komputer namanya shutdown. Kalau di peralatan namanya adalah overhaul. Overhaul itu ya dimatikan untuk perbaikan. Kalau di jaringan tenaga listrik namanya adalah blackout. Bisa dipahami ya? Nah, macam distribusi jaringan distribusi ini ya, itu ada tipe radial tipe pohon, ada radial tipe switch pemisah, ada radial pusat beban, ada pembagian fase. Bisa dipahami nih? Bisa. Nah, komponen dari sistem distribusi itu bisa dilihat di sini ya. Komponen pertama itu ada subtransmisi, ada gardu induk, ada saluran primer dan distribusi, ada trafo distribusi, ada rangkaian sekunder atau sirkuit sekunder, ada sambungan konsumen atau service. Nah, yang berikutnya adalah untuk tipenya. Di sini ada berbagai macam ya. Ada model radial tipe pohon, ada tipe T, ada tipe fit dan lain sebagainya. Ini tipe-tipenya ya. Seperti apa tipe pohon itu ya? Ini kira-kira ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah tipe radial. Tipe radial ini satu sumber kita tarik ke beban. Kita bagi-bagi ke beban. Ini namanya tipe radial. Bisa difahami ya? Untuk tipe radial. Jadi ini adalah contoh tipe radial. Satu sumber kita tarik lurus sampai ke beban. Nah, kelebihannya apa tadi udah kita bahas ya. Kelebihannya ini ya. Nah, yang berikutnya adalah tipe radial tipe pohon. Ini modifikasi dari tipe radial. Kalau pakai R tipe tadi itu kelemahannya banyak. Untuk menghindari kelemahan dimodifikasi jadi tipe pohon. Tipe pohon seperti ini ya. Cabang-cabang ini ada batang, ada cabang, ada ranting. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kehandalan dari sistem jaringan radial. Bisa dipahami? Ini penyulang itu artinya bahasa aslinya feeder. Penyulang itu adalah sumber. Sumber untuk listrik ya. Di sini penyulang ya. Ini penyulang, masuk ke penyulang, feeder ya. Nah, ini adalah distribusi radial dengan tipe T dan switch. Nah, ini fungsinya apa? Menghindari terjadinya blackout. Kalau ada gangguan di sini, maka di switch. Dia sumbernya dipindah. Sudah dipahami ya ini ya? Jadi ini modifikasi dari tipe radial dengan menggunakan switch pemisah ya. Nah, ini nanti tugas Anda nanti membuat gambar ini menjadi lebih baik. Ini gambar ini belum saya gambar ulang ya. Nanti Anda bisa gambar pakai apa namanya software etap. Nah, ini untuk tipe lain kalau saya gambarkan pakai gambar yang lebih baik ya. Tipenya seperti ini nanti bentuknya.
Jadi nanti diberi banyak switch. Switch-nya pakai apa? Pakai CB. Otomatis di sini biayanya cukup banyak karena di sini ada banyak apa? Circuit breaker. Keandalannya meningkat, tetapi konsekuensinya biayanya akan menjadi lebih mahal. Nah, ini keunggulannya ya. Jadi fungsinya adalah mempercepat pemulihan konsumen jika terjadi gangguan. Jika ada gangguan di salah satu penyulang itu sumber, maka bisa diambilkan dari penyulang yang lain. Bisa difahami ya semuanya ya. Nah, yang berikutnya adalah tipe pusat beban. Ini menggunakan tipe pusat beban. Jadi masuk ke pusat beban nanti disebar. Tujuannya apa? Agar di sini drop tegangannya itu merata. Karena di sini semua jaraknya kan sama ya. Sehingga drop tegangannya lebih merata. Bisa difahami ini semuanya? Siap. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah pembagian fase area. Ini misalkan fase R, ST nanti dibagi dengan metode ini. Ini pakai R di sini, ini fase S, ini fase T. Kan 3 fase. Masing-masing R itu dibagi fase areanya. Kalau konsumennya 1 fase. Tapi kalau konsumennya lebih dari 1 fase ya nggak bisa dilakukan phase area. Yang berikutnya adalah tipe loop. Ya, tipe loop itu gambarnya seperti ini, pakai loop. Ini modifikasi, jadi ini lebih handal lagi ya, karena tipe loop ya menjadi lebih baik ya. Ada sectionalizing DS, ada switch untuk circuit breaker-nya dan lain sebagainya. Ini menjadi lebih baik lagi. Nah, ini tipe loop kalau saya gambarkan di sini ya. Jadi di sini dia membentuk loop tertutup ya, sehingga nanti kalau ada satu bagian yang bermasalah nanti bisa dipindah ke tempat yang lain.